Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir Al-Jalalain. Insyaallah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita mulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasr. Surat An-Nasr. Nuzilat bimina fi hajjatil wada. Surat ini diturunkan di Mina pada haji wada. Fata'uddu madaniyatan. Surat ini termasuk surat yang madaniyah. Wahia akhiru ma nuzila minas suwari wa ayatuha salasun. Dan surat ini merupakan surat yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatuha salasun. Dan ayatnya ada 3. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyebutkan bahwa surat An-Nasr merupakan akhiru ma nuzila minas suwar, yang paling terakhir diturunkan, atau termasuk surat yang paling terakhir diturunkan. Mengenai ayat yang turun pertama dan terakhir ini, para ulama memang berbeda pendapat. Kalau kita lihat di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran misalkan, maka di situ kita akan bisa mengetahui bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang ayat yang pertama turun dan ayat yang terakhir turun. Ada yang berpendapat bahwa ayat yang pertama turun itu adalah surat Al-Fatihah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun itu bisa dikompromikan bahwa ayat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sementara surat yang pertama kali turun lengkap ayatnya yaitu surat Al-Fatihah. Begitu juga ketika kita memahami akhiru ma nuzila minas suwar ini, maka mungkin yang dimaksud itu adalah ini surat yang terakhir turun, ayatnya lengkap. Adapun setelah ini masih ada ayat-ayat lain yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
walaupun ayat ini turun fi hajjatil wada, pada peristiwa haji wada, di mana setelah itu tidak berapa lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka berdasarkan itu, inilah surat yang lengkap turun terakhir kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam penjelasan ayatnya. Kita mulai ayat pertama. Iza jaa nasrullah nabiyahu ala a'daihi. Apabila telah datang pertolongan Allah nabiyahu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi, ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, wal fath, dan hari kemenangan. Kita melihat dalam terjemahan ya, kemenangan, al-fath wal fath, dan kemenangan. Apa maksudnya? Fathu Makkah, yaitu ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika itu berhasil memasuki kota Mekah dengan aman. Jadi, iza jaa nasrullahi nabiyahu ala a'daihi wal fathu Makkah. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuhnya, dan wal fath, kemenangan ketika peristiwa Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan kamu akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah. Ai al-Islamu, agama Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah agama Islam. Afwaja, berbondong-bondong. Jama'atun, berkelompok-kelompok, banyak. Ba'dama kana yadkhulu fihi wahidun. Setelah sebelumnya yang masuk ke dalam agama Islam itu wahid, satu-satu. Setelah peristiwa Fathu Makkah, maka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wa dzalika ba'da fathi Makkah, dan itu terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ja'ahul arabu min aqtaril ardi ta'i'ina, datanglah orang-orang Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai penjuru bumi, ta'i'ina, dalam keadaan taat. Mereka masuk Islam dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuh terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu. Ai mutalabbisan bihamdih, maknanya adalah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hazil surah yaksuru min qawlin. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat, maha penerima taubat. Minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Wa kana ba'da nuzuli hazi surah, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya
surat ini, yaksuru min qaulin, selalu banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Jadi Nabi setelah turun ayat ini, beliau sangat banyak membaca subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa ulima biha annahu qad iqtaraba ajaluhu, dan diketahuilah di situ ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qad iqtaraba ajaluhu, sungguh sudah sangat dekat ajalnya, sungguh sudah sangat dekat ajalnya. Wa kana fathu Makkah, dan adalah peristiwa Fathu Makkah itu terjadi fi Ramadana, pada bulan Ramadan, sanah samanin, pada tahun 8 Hijriah. Wa tufiya, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat fi Rabiul Awal sanah asar, pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Berarti setelah ayat ini turun, surat An-Nasr ini turun, 2 tahun setelah itu, pada bulan Rabiul Awalnya, Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.